Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lobitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah, salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Profesor Dr. Asep Saifuddin Hamid, putra pendiri NU, menyoroti terkait dengan surat PBNU yang disinyalir, yang disangkakan tidak seperti surat PBNU, tidak pernah ada dalil atau referensi. Yang ada justru malah seakan-akan bukan surat dari sekelas organisasi terbesar di dunia, PBNU. Sangat disayangkan. Beliau menceritakan bagaimana Gus Abbas, Kiai Matutin, yang notabene memang putra-putra terbaik, kader-kader NU terbaik. Gus Abbas adalah putra Kiai Haji Fuad Hasim Rois Am PBNU. Kiai Matutin adalah keponakan Rois Am PBNU, Kiai Ma'ruf Amin. Dan bagaimana sikap PBNU seakan-akan tidak mengindahkan adanya oknum habaib yang mencaci maki orang-orang NU, kiai-kiai NU, Rois Am sekelas Kiai Ma'ruf Amin, dianjing-anjingkan, dibabi-babikan. Apa itu semua tidak dengar, tidak melihat. Dan surat dari PBNU apa tidak diberikan sebuah cross check kepada Rois Am. Apa Rois Am tahu tapi dibiarkan karena kedekatannya dengan para habaib. Konon ini mantu beliau juga dari kalangan habaib. Ya, inilah yang disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim, yang notabene putra pendiri NU, masih punya terah, punya kewajiban untuk bagaimana NU ke depan harus steril dari kepentingan-kepentingan pribadi. Kalau sudah konconya bolonya dibela mati-matian, tapi tidak mengindahkan unsur dalil referensi yang ada, seakan-akan itu bukan PBNU. Kita simak videonya. Sekali lagi mohon maaf karena Nusantara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanggapi datar-datar aja lah. Jujur saya baru membaca tadi. Tanggapan saya merasa terheran-heran. Kenapa PBNU kok suratnya kayak begitu? Kok tidak seperti PBNU sebelum-sebelumnya? Padahal ya, suratnya PBNU itu harusnya prinsip mereka yang saya dengar syamil, memuat apa yang diinginkan, jame, menyeluruh. Tapi ada mane, menutup dari berbagai pertanyaan dan kelemahan-kelemahan. Nah, di sana ada banyak kelemahan. Nah, yang saya heran ini kok kering referensi mereka. Ya, mereka menyampingkan idfa billati hiya ahsan wa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Referensi apa? Ya, referensi tadi. Idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Mereka tidak tahu ketua PWI itu siapa. Ketua PWI itu Abbas itu minal muhibbin. Abbas itu putranya Kiai Fuad Hasim Rois Syuriah PBNU. Apa enggak tahu mereka? Saya tahu persis. Dia punya nasab sampai Sunan Gunung Jati, yang konon Sunan Gunung Jati sampai Rasulullah. Ya, saya tahunya bahwa beliau adalah memang masih ada hubungan cucu lah dengan Kiai Abbas Abdul Jamil. Kiai Abbas Abdul Jamil itu dalam buku profilnya ada silsilahnya sampai kepada Sunan Gunung Jati.
Dan dikenal Abbas itu dulu minal muhibbin. Selanjutnya Imad itu siapa? Ponakannya Kiai Ma'ruf Amin. Yang beliau itu Rais PBNU Kiai Ma'ruf Amin. Nah ini mestinya kan mereka adalah kader-kader NU yang memiliki yang memiliki kekuatan emosional yang luar biasa terhadap NU. Jangan kemudian dicegekkan dengan terbitnya surat itu. Kan kasihan terhadap NU-nya. Kemudian banyak orang yang cegek karena surat itu, padahal mereka orang-orang yang mempunyai hubungan emosional yang sangat tinggi dengan NU. Ini perlu disampaikan, saya heran, mestinya kalau surat sudah ditulis ketika masih menjadi draft, belum ditandatangani, supaya ditelaah. Saya khawatir Kiai Miftah mungkin tidak diajak untuk menelaah. Beliau punyalah referensi-referensi yang seperti saya sampaikan tadi. Kiai Afif Muhajir mungkin tidak diminta untuk menelaah, sehingga tidak syamil, jami', mani, kering referensi. Terus bagaimana sikapnya PBNU dengan para habaib yang menjelek-jelekan Kiai Ma'ruf Amin? Kan rekamannya masih ada di anjing-anjing Kiai Ma'ruf Amin. Kemudian sikap habaib yang mengharamkan syarifah kawin dengan orang Jawa. Bagaimana rasa tersinggungnya bangsa Indonesia? Ini kan bertentangan dengan syariah. Syariah yang mana? La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada lebihnya orang Arab dibandingkan dengan orang Ajam kecuali dengan ketakwaan. Yang paling mulia dari kamu adalah orang-orang yang paling bertakwa. Tidak ada lebihnya kecuali dengan ketakwaan. Menghina begitu masa penuh dengan ketakwaan. Nah, sudahlah. Saya kira yang sudah-sudah, tapi mari kita cari hikmahnya. Ini kulli syai'in hikmatun wa fitnatun. Segala sesuatu itu ada hikmahnya dan ada fitnahnya. Hikmahnya yang kita cari, fitnahnya yang kita buang. Mari sekarang Habib Taufik itu dikumpulkan dengan Imad, dengan Abbas untuk damai. Barangkali tidak usahlah dilanjutkan, misalnya begini. Nah, kalau penemuan ilmiah kan harus dibahas, harus dijawab dengan penemuan ilmiah lagi. Lakukan penelitian. Kalau Ubaidillah itu bukan mungkotek. Kalau Ubaidillah itu terputus, tidak ada nasab pada Rasulullah, tidak ada kelanjutan pada Rasulullah. Kalau keberatan dengan ungkapannya Imad yang begitu, dijawab dengan hasil penelitian tandingan, dengan hasil penelitian yang membuktikan bahwa Ubaidillah itu masih ittisal dengan Rasul.